Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa imami ulil muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus jamaah musalla Nurul Iman lorong Pekapuran Laut Pat Ulu Laut Palembang yang dirahmati Allah taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di hari ini, di Rabu malam Kamis ini, Allah taala masih menemukan kita kembali, mengumpulkan kita kembali dalam nikmat ibadah kepada Allah Ta'ala. Semoga perkumpulan yang kita lakukan pada hari ini pun juga akan menjadikan perkumpulan kelak dalam surganya Allah Ta'ala. Dan semoga dosa-dosa kita pun diampuni Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke kota Cina. Di situ Rasulullah mengatakan, Nabi menyebut dengan kota Cina, disebutkan Nabi sampai ke Cina. Maksudnya, ngapa Nabi sebutkan Cina? Maksudnya Cina itu adalah iklim bait, tempat yang sangat jauh min abadil mawadi, dari tempat yang paling terjauh dari Rasulullah SAW ketika itu di Madinah. Maka Nabi sebutkan, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Saking jauhnya nuntut ilmu tu diwajibkan oleh Rasul SAW. Nah, mak manalah kalau seandainya sekarang ini penuntut ilmu tidak perlu capek lagi, tidak perlu jauh lagi. Sebelah rumah ada majlis, maju jalan dikit ada majlis. Bagaimana tidak wajib untuk belajar ilmu agama? Sedangkan di tempat yang paling jauh baik diwajibkan oleh Rasulullah untuk menuntut ilmu. Sedangkan kita yang parah tidak perlu capek, tidak perlu letih. Kalau dibandingkan wong-wong dulu, ada satu ulama itu, dia kalau nak belajar majlis ilmu sekali video taklim itu berjalan 2 marhala. Satu kali belajar majlis itu dia berjalan kaki, melakukan perjalanan 2 marhala, meloi numpang-numpang kobilah ini. 2 marhala tu jarak kosor 80 kilo lebih untuk hadir majlis taklim dulu seperti itu. Saking giatnya, wajarlah kalau mereka itu mendapatkan ilmu yang sangat manfaat dan luar biasa. Semangatnya, himmahnya di dalam menuntut ilmu itu luar biasa. Makanya kita sekarang ini banyak ulama, banyak ustadz, banyak kiai, banyak habaib untuk ngajar-ngajar majlis taklim, tapi terkadang kita malas untuk menuntut ilmu. Ada lagi yang bahkan di antara kita ni ada yang mengatakan, lemaklah aku dah salah belajar. Ngapa? Kalau aku belajar agak tanggungjawab, agak dituntut untuk ngamal ke. Dia pikir itu dalil, dia pikir itu uzur. Padahal sebenarnya yang namanya uzur itu kalau wong baru meluk Islam, wong baru kenal Islam, wong baru masuk Islam, wong jauh dari ulama, nah itu mungkin dia uzur untuk menuntut ilmu. Mungkin tempatnya jauh, keadaan tidak memungkinkan. Kalau model manusia kita sekarang ini, kita muslim, abah kita muslim, kakek kita muslim, mana tidak wajib menuntut ilmu. Nah seperti itulah. Tapi insyaAllah mudah-mudahan hadirnya kita di sini membawa keberkahan buat kampung kita dan semoga menjadikan kampung yang barokah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan kembali membahas daripada kitab Nasha'ih Diniyah wal Wasaya al Imaniyah, dan kita masih berbicara tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan qiyamul lail. Wa'lam anna qiyamul lail min asqali syai'in 'ala nafsi. Ketahuilah, bangun malam itu sesuatu yang sangat berat dilakukan untuk diri kita dewek. Berat-beratnya nak bangun malam itu. Nak solat tahajud itu beratnya minta ampun. Min asqali syai'in, dari sesuatu yang paling berat yang pacak kita lakukan untuk diri kita. Wala siyama ba'dan naum, terlebih khusus habis tidur. Bangun tidur itu beratnya nak tegak rasanya. Paling tegak ngencing. Habis itulah tidur lagi. Beratnya nak solat malam itu. Wa inna ma yasiru khafifan bil i'tiyadi wal mudawamah. Kalau pengen menjadi ringan, kalau pengen menjadi santai, kalau pengen menjadi lemak, maka harus dibiasakan dulu.
Harus didawam ke dulu, dirutin ke dulu. Wasabru alal masyaqqah, dan harus sabar menahan capek, menahan beratnya bangun malam itu. Nak dilawan, itu nak dilawan bangun malam, berat sama sekali. Wal mujahadah fi awalil amri, pertama kali nak melakukannya harus mujahadah. Mujahadah tu bersungguh-sungguhnya, kentalnya, tidak boleh kendor, dikentalkannya sungguh-sungguhnya. Baru setelah terbiasa, yanfatihu babal unsi billahi ta'ala wa halawatil munajat lahu, baru terbuka nanti pintu nikmatnya asyik dengan Allah Ta'ala. Baru terbuka nanti bagaimana manisnya munajat, indahnya munajat dengan Allah Ta'ala. Walazatul khalwa bihi azza wa jalla, dan begitu lezat menyendiri, beruzlah, berdua-duaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi nak dibiasa ke dulu, nak dilawan dulu. Wa inda dzalika, maka kalau itu kita sudah dapatkan, begitu asyik dengan Allah, begitu nikmat munajat dengan Allah, begitu lezat berdua-duaan dengan Allah Ta'ala, kalau kita dapatkan, la yasbiul insan minal qiyam, manusia itu tidak akan pernah kenyang, nak bangun terus rasanya. Pengen bangun, pengen cepat. Kapan malam lagi? Kapan malam lagi? Sudah asyik dengan Allah Ta'ala. Kalau sudah dapatkan nikmat itu, fadlan an yastaskilla au yaksul, melebihi daripada dia malas, tak kata lagi sifat malasnya, tak kata lagi sifat berasnya, sebagaimana yang terjadi terhadap para kaum solihin, para ulama kita, para aslafun solihun min ibadillahi, hatta qala qailhum, sampai di antara mereka ada yang berkata seperti ini, saking asiknya bangun malam, saking nikmatnya, indahnya di bangun malam, mereka berkata, in kana ahlul jannah fi misli ma nahnu fihi billail innahum lafi aisin thayyib. Kalau seandainya nanti penghuni surga merasakan nikmat seperti kami bangun malam saat ini, maka benar-benar lemak surga itu. Masya Allah. Kalau memang seandainya penghuni surga tu merasakan nikmat seperti bangun malam kami saat ini, baru lemak tinggal di surga. Kalau tak katik nikmat seperti ini, tak lemak surga itu. Wajar kalau mereka ketika dia diajak pilihan, nak milih surga, nak milih qiyamul lail, mereka milih qiyamul lail. Kenapa? Kalau surga tu masih jauh perjalanannya, nak mati dulu. Qiyamul lail ini sesuatu yang ada saat ini yang pacak kita rasakan di dunia ini. Kalau surga kan nak mati dulu. Kalau bangun malam sudah ngerasakan nikmat, mana nak dilepas? Ibarat kita gajah apa? Gajah parak ada kejinguan, semut jauh kejinguan, nak ngejar yang lepas, ya dah. Yang ada ini, yang nak ngejar yang belum pasti, yang sudah ada ini tak kita nikmati. Saking asik mereka, sampai ada di antara mereka yang mengatakan, munzu arba'ina sana, sudah selama 40 tahun, ma ghamani syai'un illa tulu'ul fajr. Tidak kata sesuatu yang membuat aku sumpah kecuali terbitnya fajar. Saking asiknya di waktu malam. Kalau sudah masuk azan subuh, sumpah dia, habis sudah. Rasanya kurang. Kalau pacak malam terus, asik munajat dengan Allah Ta'ala. Itu kalau kita nak dapatkan nikmat itu. Tak kata lagi cerita makhluk, tak kata lagi ke cerita sumpah itu. Kalau orang sudah dapat nikmat itulah, maka disebutkan Allah dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la haufun alaihim walahum yahzanun. Para awliya-awliya Allah itu merasakan nikmat ini, makanya hidupnya tidak pernah susah, hidupnya tidak pernah sedih. Apapun yang dihadapinya, dinikmatinya, sebab dia asik dengan Allah Ta'ala. Orang yang sudah mengenal Allah Ta'ala disebut dengan istilah makrifat. Makrifat itu asalnya mahabbah, cinta. Kalau kita cinta, itulah hasil makrifat. Semakin kencang cinta kita, semakin makrifat kita dengan Allah. Ya, jadi kalau ada ngomong dia makrifat, tapi tak cinta, tak mungkin. Asal makrifat pasti cinta. Semakin wong itu makrifat kepada Allah, semakin kental cintanya. Otomatis kalau makrifatnya sudah tinggi, pasti adabnya tersalurkan dengan baik. Akhlaknya, sopan santunnya pasti baik. Jadi kalau ada ngaku-ngaku makrifat, akhlak tidak baik, itu terjengkang namanya. Makrifat apa yang cak itu? Nah seperti itu. Jadi asik sampai-sampai mereka ada lagi mereka mengatakan ahlul lail fi lailihim alazzu min ahlil lahwi fi lahlihim. Orang-orang di ahli malam, mereka yang hidup di waktu malam, mereka yang beribadah di waktu malam, saking nikmatnya lebih nikmat daripada wong yang bermain-main dengan permainannya. Kalau ada kita lagi bermain asik, oh lupa waktu gitu kan. Nah itu lebih nikmat kalau wong yang ahli lail itu kepada wong yang bermain-main dengan waktunya.
saking asiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebagian ulama salaf kita pun mengatakan laula qiyamul lail wa mulaqatul ihwan. Kalau seandainya di dunia ini tidak katik bangun malam, tidak katik bangun malam, tidak katik bertemu mulaqatul ihwan seperti kita ini, berjumpa, mulaqat, bertemu dengan saudara kita muslim, apalagi kalau reuni, lama tak ketemu sama kawan lama sama-sama pondok, sama-sama tak ketemu, itu kata ulama apa liqaul ahbab aidun, bertemu dengan kawan-kawan yang kita cinta itu bagikan hari raya. Saking asiknya. Kalau bukan karena itu, bangun malam sama bertemu dengan kawan-kawan saudara muslim di dalam jalan Allah Ta'ala, ma ahbabtul baqa' fid dunya, aku tidak ingin hidup lama-lama di dunia ini. Karena ada bangun malam inilah menyebabkan aku betah di dunia ini. Asik dengan Allah Ta'ala, dengan banyu matanya, dengan lantunannya, dengan pujian-pujian dengan Allah. Sampai Habib Abdullah Al-Haddad tu mempunyai syair, dia mengatakan dalam syairnya, ana masyulun bila ilah an jami'il kauni jumlah. Aku sibuk ngurusi malam daripada ngurusi alam semesta ini. Asyik dengan Allah Ta'ala, nikmat, tak usah dicerita ke sama orang. Besok pagi kelakar aku semalam lah nikmat dia dewek. Kita ni kalau dapat nikmat cak itu terus terang, tak usah ngoceh sama orang, habis si dewek newei kita makan. Makannya tidak usah ngenjuk-ngenjuk. Lain lagi kalau ngenjuk uang itu itu lain babnya, sebab asik kita mimpi Rasulullah, mimpi masuk surga, barangkali mimpi dengan aulia, mimpi dengan orang soleh, duduk bersama majlis-majlis orang soleh, itu nikmat, asik luar biasa. Pernah dalam satu cerita di Yaman sana, di Tarim, ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud Durar. Beliau itu orang yang sangat demen ngajar ilmu nahu. Bahkan dikatakan beliau itu termasuk ulama yang menghidupkan ilmu nahu di kota Tarim sana. Ilmu nahu itu ada apa? Ilmu nahu itu ilmu yang belajar tentang bahasa tata sastra Arab, bagaimana maca huruf gundul, huruf yang tidak katik harokat, itu namanya ilmu nahu. Kemudian sorobnya nahu. Imam Habib Ali ini ngajar ilmu nahu di waktu subuh, habis solat subuh. Nah, kita kalau nak pengen maca kitab huruf gundul harus belajar ilmu nahu. Ilmu nahu tu kalau di luar pondok tidak wajib, tapi kalau di dalam pondok diwajibkan dipelajari. Mak mana kita nak belajar kalau kita tak mana kita nak tahu kalau kita tak belajar. Nah, Habib Ali ini ngajar setiap subuh, mulailah dari ba'dal fajar, saking asiknya beliau ngajar ilmu nahu. Sahibul Maulid yang punya kitab Maulid Habsyi Simtud Durar. Sampai nyampe kapan deh? Kalau ada gawe bawa stop. Kadang-kadang dia sampai siang. Asik ngajar. Pada rupanya dia termasuk yang hadir di situ ada seorang yang muhibbin. Orang yang muhibbin dengan ulama, dengan ilmu. Maka senderalah di salah satu tiang di masjid yang ada di situ. Tiap hari hadir orang ini. Cuma ni namun cak model kita galak ngantuk. Senderan tadi ngantuk dia ni tadi. Habib Ali tadi ngajar. Pas lagi ngantuk, tiba-tiba antara tidur sama hidak tu dia nyinggung ada 3 ekor orang berjalan maju ke depan. 3 ekor orang jalan maju ke depan. Ini asiknya orang-orang yang benar-benar fokus dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Orang yang berjalan, sampai dia berjalan, 3 ekor orang dijinguknya. 1 liwat, 2 liwat, pas yang ketiga dicekalnya. Pas yang ketiga dicekalnya gamisnya. Ditanyanya, man antum, siapa antum ini? Kata yang dicekal tadi ngomong, kalau di depan itu adalah Rasulullah SAW. Yang kedua itu adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu antum siapa? Ana Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Rasulullah menantunya sama cucunya. Ila aina antum? Nak kemana antum ini? Kami nak hadir majlisnya walad kami Ali. Kami nak duduk di majlisnya anak kami Ali. Bayangkanlah antum istimewaannya. Sampai-sampai Rasulullah SAW pun ikut hadir di situ. Nah, asik kan, asik yang cak itu, kata Habib Ali. Mulai saat itu tidak aku tinggal lagi ngajar waktu subuh. Sebab bagaimana kita kalau dapat peluang cak itu? Kalau kita tahu ada Rasulullah di sini umpama, mungkin kita tidak bergerak lagi.
Nak nyungak bau-bau nyungak gitu, mungkin diam gitu. Seandainya kan, nah itu kenikmatan tersendiri bagi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan khusyuk seperti itu. Tak kita bangun malam tadi kan, oh kita mimpi Rasulullah, kita datang Nabi Muhammad, kita baca jenguk malaikat. Itu usah cerita sama wong. Nikmat dewe, rugi. Kalau kita ngoceh sama wong belum tentu percaya dengan cerita kita. Siapa kita ini? Banyak dosa. Tapi kita nikmati. Tapi itulah tadi, nak benar-benar istiqomah, nak pengen mendapatkan kenikmatan bangun malam, harus mujahadah dulu, nak dilawan dulu. Maka tadi disebutkan paling beratnya sesuatu bagi kita nak bangun malam itu, apalagi ba'da tidur, berat, saro. Nah itulah, selalu kita dapatkan nikmat itu. Banyak sekali kabar-kabar yang disebutkan dalam cerita-cerita mereka, sampai dikatakan ada di antara mereka itu saking asiknya bangun malam, mereka solat subuh dengan wudu isya. Solat subuh dengan wudu isya, tidak batal wudunya. Artinya tidurnya cuma denget ngembek kesunahannya ngembek kesunahan tidur. Jadi kan kita kalau nak tahajud kan tidur dulu syaratnya. Nah, karena mereka tidak ada tidur nguling, tidurnya duduk. Denget mantap tidur sudah kan boleh tahajud langsung. Kalau kita tidur denget sudah boleh tahajud kita. Walaupun semenit, tetap tertidur, terbangun, boleh tahajud. Jadi tidak ada batal wudunya. Artinya tidurnya itu denget nian. Asik ibadah sama Allah Ta'ala. Asiknya mereka. Asik munajat dengan Allah Ta'ala. Asik meneteskan banyu matanya dengan Allah Ta'ala. Itu orang-orang aslaf kita terdahulu. Wajarlah kalau mereka dicintai Nabi Muhammad SAW. Wajarlah kalau Allah curahkan rahmat gara-gara mereka. Kalau tidak kata mereka, hancur sudah dunia ini. Berkeping-keping sudah. Maksiat yang begitu banyak. Ada yang asik dengan Allah Ta'ala. Itu seperti itu. Sampai-sampai Allah sebut ke dalam Al-Quran, ulaikal ladzina hadallahu. Merekalah orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk. Fabihudahu muqtadi, maka dengan petunjuk yang Allah berikan kepada mereka, ikutilah mereka. Tidak usah jauh-jauh dari nyimpang salaf kita. Salaf itulah kunci kita, keselamatan kita. Kita tidak bakal mungkin nyampe ke Allah tanpa Rasulullah. Tidak mungkin nyampe ke Rasulullah tanpa perantara ulama kita. Orang-orang tertentu yang memang dekat dengan Allah Ta'ala. Itulah perantara kita. Kalau dalam hitungan begawi kantau, uang dalam. Aman nak jadi PNS, harus ada orang dalam. Iya, dah kata orang dalam, saya. Nak nyuap pula. Nyuap tidak berdosa kan? Nyuap tu tidak ada berdosa, maksudnya aku. Berdosa tidak, ya. Ya, jadi kalau ada orang dalam lama. Begitulah kita kalau ada orang dalam, meloi mereka, orang yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Makanya kita galak tengok tu, ulama-ulama, kiai-kiai kita galak ngajari baca surat Fatihah, tawasulnya nama fulan. Sebut tawasulnya nama fulan. Kalau kita pengen supaya urusan kita lancar, tawasul sama ulama fulan, syekh fulan. Itu kan ada riwayat-riwayat kalau. Bahkan apa namanya? Kemarin ana ngomong apa? Siapa? Nyebutkan nama siapa? Imam apa? Abu Yazid Al-Bustami. Ya dah. Apalah namanya kemarin? Abu Yazid Al-Bustami yang beliau pernah berkata, barang siapa hafal dengan namaku dan nama ayahku, aku gandeng dia ke surga. Siapa namanya? Taifur bin Isa. Catat itu, ingat ke namanya? Kalau di Jawa ada Kiai Taifur, Abu Ya Taifur. Ingat ke Taifur bin Isa. Nama Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu ta'ala. Ini ahli sunnah kalau di sini tak kata yang bukan ahli sunnah ini. Yang bukan ahli sunnah ya dah usah maco. Yang ahli sunnah kita maco, sebutkan namanya. Kita yakin ini wali besar, wong yang soleh luar biasa, yang disebutkan ulama. Antum buka biografinya di dalam media sosial mungkin ada. Take back Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Cari di situ. Namanya Taifur bin Isa. Saking dekatnya dengan Allah. Tidak mungkin beliau itu ngomong masing-masing kalau tidak ada ilham dari Allah. Kalau kita ni ilham dapatnya kan, kalau Nabi kan wahyu. Kalau kita dapatnya ilham, ya manusia bisa dapat ilham. Baca. Terkadang ilham itu di tempat yang tidak senonoh. Di WC, ada orang bertanya, Ustaz, ana dapat ilham dalam WC. Ditanya dulu, mak mana ilham ente di WC? Begini, jawapan yang ana tanya aku seakan dibukakan Allah, tapi dalam WC lagi ngeden. Umpama, mak mana itu solusinya? Tengok dulu kata ulama, ana pernah bertanya, kalau dia tu melakukan sunnah Rasulullah,
Dari mulai masuknya, dari mulai duduknya, dari mulai apa adabnya, maka bisa jadi. Bisa jadi dapat ilham sebab sunnah Nabi dilakukan di situ. Walaupun di situ ya namanya ilham itu kan tidak berkaitan dengan syaitan, lain lagi kaitannya. Sebab dia lakukan sunnah Rasulullah di situ. Jadi kalau orang dapat ilham bisa jadi. Kadang-kadang dulu kalau nak cerita-cerita tu panjang banyak ceritanya. Kadang-kadang kita ni antara tidur sama tidak, tahu-tahu terbawa ke sikok tempat. Asyik rasanya. Yo, itu kan anda pernah cerita keberkahan waktu tu Kadang-kadang gitu tahu-tahu kita berada di sikok wali, kota wali, aulia galau. Tahu-tahu pas bangun baru 5 menit. Noh, ada perasaan lama lah berjajan di situ, lah sholat di situ, lah berjalan kulu-kili. Masih. Nah itulah namanya. Jadi kita harus berusaha dulu. Fa'alaika rahimakallah, maka dari sinilah kalian wahai yang disayangi Allah, bi qiyamul lail, lakukan bangun malam, wal muhafazu alaihi, rutinkan, jago, jangan tinggal. Kalau pacak al istiksar, perbanyak salatnya, perbanyak bangunnya, terus istiqamah. Wa kun min ibadir rahman alladzina yamsuna alal haudi ardi hauna, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh ketenangan. Tuh, orang-orang seperti itu tenang hidupnya, tidak kelabak gelubuk, bawa dikit kelabak gelubuk, tidak, tenang dia. Kan pernah kita ceritakan kemarin itu kan, ada seorang yang saking tenangnya ketika dimasuk ke dalam tempat binatang buas, saking tenangnya dia, binatang buas itu waktu nyilat ini tidak dia apa-apa kan, saking takwanya dengan Allah, hampir berlari dewek binatang itu, singo waktu itu, dijilatnya oleh singo. Waktu ditanya setelah keluar singo telah berlari, ditanya, apa yang kau pikirkan wahai Syekh ketika dalam kandang singo itu? Aku tak mikir ke singo, sedikit pun aku tak takut dengan singo. Yang aku pikirkan waktu itu jilatannya tu najis apa tidak? Tidak takut dengan binatang sedikit pun, sebab dia takutnya lah penuh dengan Allah. Wong kalau lah takutnya penuh dengan Allah, seperti budaknya Rasulullah namanya Safinah, tak salah. Safinah itu pernah diongkon Rasulullah ngantar ke surat ke Yaman. Sampai tengah jalan diadang singo padang pasir. Safinah itu dia bawa surat, tapi dia tidak pernah takut. Dia tunjuk ke surat, dipegang surat, dia yakin yang nulis surat ini manusia yang super mulia, kekasihnya Allah Ta'ala. Begitu nengok surat itu, singo itu bahasa Arabnya taham hama tu bahasa kita ni ngutuk. Singo tu ngutuk. Kau bukan, kau lihat surat itu laju, kau makan kau. Kalau kau bukan bertakwa sama Allah, kau lanjak ke, ngutuk. Akhirnya apa? Ada riwayat mengatakan digeringnya, diantarnya sampai kiamat oleh singo. Nah itu sebenarnya ini bukan untuk kita contoh, nak pergi balik sini nyontoh masuk kandang singo, lajunya oleh singo. Itu bukan itu untuk dicontoh. Cuman ketakwaannya, bagaimana rasa takutnya dengan Allah, ketenangan hidupnya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadilah kalian orang-orang yang jalan di atas dunia dalam keadaan tenang, dan apabila ada orang-orang yang hasud, orang-orang yang iri, wong-wong yang tak demen, qalu salama. Diam ke baik sudah. Salama tu membawa selamat. Udahlah, talak ke baik. Tidak usah didengar. Tidak usah ditolak. Diam ke baik sudah. Orang-orang bodoh yang ngajaknya ngomong tidak diladeni. Kalau kita ladeni jadi balak. Diam ke. Ya mamano kita nak ini, wong bahlul. Wong tak ngerti. Kalau wong ngerti, tidak mungkin dia hasud, tidak mungkin dia iri, tidak mungkin dia riba, benar tak? Karena dia dah ngerti, maka dia hasud. Jadi qalu salama. Ini ayat loh, ayat Al-Quran. Qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Dan orang-orang, jadilah kalian orang-orang yang menetap kepada Allah Ta'ala dalam keadaan sujud dan berdiri khusyuk dengan Allah Ta'ala. Tenang hidupnya, mantap hatinya. Ya kita ni, ya lah namanya iman ni kan pasti naik turun. Itulah cara mempertahankannya. Itu. Wattasib bibiyaki awsafihim allati wasafahumullah biha fi hadhil ayat ila akhiriha. Coba kita berlakulah, bersifatlah seperti sifat-sifat mereka yang tadi Allah sebutkan di ayat atas tadi. Itu lakukan sampai akhir ayat. Sifatlah dengan akhlak mereka. Kemudian wa in ajasta anil kasir minal qiyam bil lail. Kalau kita tak mampu bangun banyak, tak mampu bangun dari jam 1, tidak mampu bangun dari jam 2,
Tidak mampu banyak di baru bangun malamnya, fala ta'jas anil qalil minhu, jangan sampai lemah sedikit. Kalau tidak mampu banyak, lemah sedikit jangan kita tinggalkan. Sedikit jadilah. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, apa yang sedikit bagimu dari Al-Quran. Para ulama mengatakan fil qiyam minal lail, sedikit jadilah waktu bangun malam. Jangan tidak sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bi qiyamil lail walau rakaatan. Jangan tinggalkan bangun malam, walaupun kalau ada jumlahnya serakaat, jangan tinggalkan, serakaat jadilah. Artinya dikit jadilah. Kalau umpama kita tak baca bangun jam 1, paling tidak sebelum subuh lah terbangun kita. Dah solat tahajud kita. Mukaat jadilah. Mbak tu setiap malam. Kalau kita insya-Allah berubah hidup kita. Yakinlah antum. Antum istiqamah be. Sebelum subuh bangun. Tahulah belum baca kecuali hari libur bagi yang bergawi. Bagi yang bergawi tahulah ngantuk. Paling tidak dengar jadilah sebelum subuh bangun. Makanya tidur jangan dalu-dalu. Tidur jangan dulu, habis majlis balik tidurlah. Tak usah ngurusi orang kanan kiri, tidurlah istirahat. Bangunlah sebelum subuh 4.24 4.24. Jam 4 kan masih sempat kita. Jam 4 tu masih sempat tahajud. Bangun jam 4 kita tahajud 2 rakaat jadilah. Antum tak percaya, rutin ke be? Dawam ke be? Agak ningkat bebek itu. Levelnya ningkat bebek. Cak model kita, biasa makan sesuatu, takarnya sekian, pedasnya sekian. Kalau dah kelamuan tak ada pedas lagi, mulai kita ningkat, agak pedas sedikit. Ningkat dulu agak kita. Nambah dikitnya, tak lemak rasanya. Air libur, tambah jam 3:30 bangun. Itu nambah. So asik tu bangun malam. Agak naik antum. Ya, semakin naik iman kita, semakin setannya sekolah juga. Yo, ada setan tak sekolah. Setan tak sekolah tu ngadepi wong-wong yang tak kata ilmu, wong yang biasa-biasa, setan tak sekolah. Tak tamat apa-apa setan itu, macam tak baca. Setan butuh tuli itu. Ya, naik tingkatan sikit, setannya ada kelas. Semakin antum naik, semakin kelas level setannya. Semakin kuat antum ibadah, semakin berat cobaannya. Ya, maka kita yakin be, kita yakin, ya Allah, aku pacak ngelawan godaan ini. Tuh, dawam ke be sebelum subuh 2 terus be. Agak lama-lama ningkat 4 terus saja. Agak ningkat asik baru antum. Dah usah nanyo-nanyo, Ustaz mak mana Ustaz hidup anak ni berubah, inti dawam ke itu be sudah. Itu kuncinya para aulia. Tidak bakal susah lagi hidup kita di dunia demi Allah kalau inti dawam melakukan itu. Itu kuncinya. Bangun malam tuh sebelum tidur. Sebelum apa? Subuh. Makanya tadi tak pacak banyak, awalnya dengan sedikit. Agak lama-lama ningkat deh. Wa ma ahsana wa ajmala billadhi yaqra'ul Qur'anul Karim bil ghaib. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya orang-orang yang ngapal Quran. Allazi yaqra'ul Qur'an bil ghaib itu, sima'ul Qur'an bil ghaib itu dak nengok artinya, langsung. Langsung maco, tidak nengok lagi Quran. Namanya sima'ul ghaib itu. Orang-orang yang hafal Quran yang dak nengok lagi, alangkah bagusnya, alangkah utamanya. Ayyaqra'a kulla lailatin fi qiyamihi bil lail, setiap malam baca dibaca. Tuh. Yang hafal Quran tadi kan, baca dibaca. Kalau antum punya semangat, tak usah kita hafal, tak ada hafal, tapi baca biasa. Orang yang hafal lebih utama lagi. Kalau kita tak ada hafal, mana caranya? Ambil Quran, buat alatnya, tempel ke situ. Jadi kalau malam kita mulai, mana caranya? Kita bacanya bertahap. Dari mulai awal Quran Al-Baqarah. Setiap malam tu. Ambil berapa juz, berapa migrok. Tiap malam tuh sampailah 1 bulan khatamul Quran atau sampailah kita khatam. Kapan be? Kalau baca setiap bulan sekali. Tidak baca per 40 sekali. Kalau baca lagi itu silakan. Yang penting tiap malam tuh bangun kita baca Quran. Ya kita khatam. Wong yang khatam Quran dalam keadaan sholat itu 70.000 malaikat nyoakan dia. Bayangkan antum. 70.000 malaikat yang khatam Quran di waktu sholat 100 pahalon, yang maca Quran di waktu sholat itu 100 pahalon. Kalau untuk fadilah tidak usah ditanya, khatam Quran di dalam sholat. Makanya ulama dulu di Yaman sana ada sikap cerita, ada sikap ulama muka siapa tembus dibukakan Allah, dia pacak nyingok sesuatu yang tidak pacak dijingok manusia. Maka pada waktu malam dia keluar, dia nyingok ada sikap umah terang benderang sampai ke langit sana cahaya.
Jingoknya rumah siapa itu? Dijingok dia, rumah si Fulan. Besok pagi setelah salat subuh didatanginya rumah itu. Ditanyanya, duduklah kelakar tamu lah Wahai ditanya, wahai antum ni ada amalan apa katanya bahasa kita tadi ada amalan apa yang ini tak kata amalan. Jadi dari ceritanya dibuka kenyang ana melihat rumah antum ni memancarkan cahaya sampai ke langit sana terang benderang. Hanya diceritakan oleh dia, maaf saya bukan kami nak cerita tidak, tapi alhamdulillah kami sudah dididik oleh wong tua kami di rumah ini tidak katik sikok tempat yang tidak pernah dihatam Al-Quran. Di biliknya sudah, di tanggonya sudah, di dapurnya sudah, di ruang tamunya sudah. Ya setiap nak khatam milih tempat. Tahun ini bulan ini nak khatamnya di sini. Duduk situ, khatam Quran situ. Jadi bercahaya rumah tu. Ya kalau pandangan manusia model kita nak jingoknya bercahaya, mana bercahaya kayak kita lagi butek. Nak jingok yang cahaya itu namanya. Artinya khatamul Quran itu dah mulai tu. Kalau nak lebih afdal dari malam tu kita mulai. Jadi kita buka Quran tu dapat berapa, besok sambung lagi. Cik itu terus sampailah khatam. Lagi khatam ulang lagi dari pertama. Tak usah nak sedekah-sedekah ngambok ke gino. Asal khatam nak sedekah ngapa alhamdulillah khatam Quran tak salah lagi takutnya ria. Biasa-biasa bae kita ni. Lumbuh-lumbuh bae jadi manusia ni. Fleksibel, tahu tak fleksibel? Ya, fleksibel tu biasa-biasa bae. Tak usah nak harus nak maki gamis ni anak ustaz. Biasa-biasa bae. Ada waktunya kita. Ada waktu bercelana, ngapo? Ilmu fis sudur lapis sutur. Al ilmu fis sudur lapis sutur. Ilmu itu ada di hati, bukan dibentuk. Ya, manapun kita kalau sudah lekat ilmu, tak dalam keadaan apapun nak pakaian manapun tetap lekat itulah ilmu itu. Benar tak kira-kira? Iya, tak peduli. Jadi fleksibel jadi manusia ni. Main bola, main bola. Biasa-biasa be. Ada waktunya. Jadi nikmat kita hidup kalau mulai nak ngekang diri dewek kita kewek yang salah gitu ngekang lagi aku dak dipanggil ustaz lagi aku dak panggil apa aku dah sabodo wong lah yang kalau kita dong dak manggil sudah yang penting Allah muliakan kita yang penting ilmu yang kita punya diamal ke titik sudah dak kata cerita lagi selesai itu jadi dawamkan cak itu batinkan mulailah besok nah aku nak mulai khatam Quran malam tahajud kau dak tahajud bagusnya di waktu malam. Sebab memang ada perintah dari Allah Ta'ala untuk membaca Quran di waktu malam itu. Ada perintah dari Allah dalam Al-Quran. Dari mereka kita lakukan seperti itu. Wa'lam annal qalilad daim. Ketahuilah, sedikit tapi rutin kita lakukan lebih baik daripada banyak yang terputus. Semangat, habis ini malam ini antum dengar ustaz langsung bangun jam 2. 3 hari ngelepak. Tidak bangun-bangun lagi sampai 13 bulan. Jangan. Kalau memang paling banyak tuh kalau rutin banyak bagus itu. Lebih bagus lagi lah jelas. Kalau banyak rutin. Tapi kalau tidak baca sedikit rutin jadilah latihan dulu. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah sedikit tapi rutin. Sedikit tapi rutin. Dulu ada tukang muat sepatu kuda. Ada mamang-mamang dawainya tukang muat sepatu kuda, kapal kuda itu. Tiap malam bangun, jam 1 bangun, dawainya malam, pentang, lentai. Jam 1, jam 2 bangun. Tiap hari tidak sholat dia. Bangun muat itu baik, ingat pencarian dia, lentang, lentai. Tapi dia punya hati baik. Allah njo hidayah. Awalnya udah kalau pengen dapat hidayah itu pancingannya hati dulu baik. Hati ini tempat pandangan Allah. Jadi percuma be kalau antum hati buruk, dah bakal dapat hidayah dari Allah. Wadahnya tu bersihkan dulu. Dapat hidayah. Dia berfikir pas bangun, ana nih tiap malam bangun jam 1, jam 2. Langsung begawi. Banyak ni dunia dikejar. Tidak kayo-kayo. Tidak punya apa-apa. Jadi, mau mana? Jadi, apa salahnya lah solat be 2 rakaat. Sebelum begawi, padahal lama tidak, paling 15 menit. Di PK-nya, maka mulai tu malam tu dia wudhu, solat dulu 2 rakaat tahajud. Habis solat 2 rakaat, namanya latihan kan? Gawi dia. Terus malam besok dia itu sampai istiqomah. Akhirnya masuk asik dia. Asik dengan Allah Ta'ala. Ditinggal kenyogalo. Yang gawi yang tadi itu tidak dilagawi seperti malam. Banyak solatnya dia daripada begawi.
Akhirnya Allah Ta'ala angkat dia jadi wali min awliyaillah Ta'ala. Merinding kalau kita baca sejarah manaqib para awliya. Ya, jadi kadang-kadang, nah ini contoh, diceritakan. Ada dulu di Yaman, itu ada satu pasar. Pasar itu, disitulah ada si kok wong yang jualan permen. Wong jualan permen. Kalau bahasa Yaman sana, permen itu nekna. Nekna bahasanya, nekna, ngobrol So, ya, namanya pasar, ada jualan daging, ada jualan sembako, ada jualan cabai, ya, macam-macam lah pasar. Nah dia ni nyewa tempat toko, sebelahnya jualan kalau. Jualannya paling laris. Dia jualan permen, haji sudah, umroh sudah, bini sudah umroh kalau. Dia jualan permen, oh jadi wong sebelah-sebelah ni tidak serami dia. Oh dia jualan, mak mana dia jualannya? Ini jualannya sambil dakwah. Dia jualan sambil dakwah. Nekna, sallu ala Nabi. Nekna, sallu ala Nabi. Setiap ni kan lewat. Kerjanya macam itu. Allahumma salli ala Muhammad. Nekna, sallu ala Nabi. Nekna, sallu ala Nabi. Kami oi, beli. Itu. Jadi dia jualan sambil berdakwah. Kami sampai akhirnya wong sebelah-sebelahnya hasut. Ai, gagal dia lah sepi. Ada kan wong itu kan pasar kan? Sudah kompak wong ini. Wong berapa ikut ni kita datang yang punya toko, kita demo. Jadi kita demo. Maka datanglah punya toko, kita demo. Demo di toko tadi, ngomong sama yang punya toko, kami tak terima. Kalau dia tak diusir dari tempat itu, kami tak lagi nak nyewa toko kamu. Ai, kata yang punya toko ni, bangkrut aku kalau kata nyewa lagi ni. Sudah, aku omong ke sama dia. Datangnya besok. Pak aja bapak ini, tempat bapak ini aja yang jualan permen tadi tempat bapak ini naik harganya 15 juta setahun. Yo ujinya alangkah mahalnya Pak. Yo, ini kan sekarang kontrak 4 juta langsung naik 15 juta. Tujuannya supaya dia berlari dari situ. Permintaan para pedagang-pedagang tadi. Akhirnya ya Allah katanya alangkah zolimnya Pak, ajinya mahal naik 15 juta. Yo kalau kau nanda sudah angkat kaki. Atau tukang neknak tu nanya, tukang permen tadi, berapa lama lagi Pak batas aku jualan di sini? Masih 2 bulan lagi batas kau angkat kaki dari sini. Kalau kau tak bayar 15 juta. Ya insyaAllah. Diamlah dia tadi. Waktu itu bulan Zulqa'dah. Rupanya sang pemilik toko, bulan hajinya senaptai haji, berangkat haji dia ke Yaman. Wong Yaman ini kalau biasa adat wong Yaman kalau haji dia mulanya dari Madinah. Dari Bi'ir Aris sebagaimana dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau wong Yaman kalau hajinya ke Madinah dulu dia untuk meloi hajinya Rasulullah. Bi'ir Aris. Begitu datang ke kota Madinah si tukang toko ini tadi ziarahlah ke makamnya Rasulullah. Begitu dia masuk Masjid Nabawi merinding anak. Itu ini kejadiannya tuh Pak. Ada suara, nekna sallu ala Nabi. Nekna sallu ala Nabi. Di kupingnya itu dengan suara itu. Sampai dia di makam Rasulullah semakin kuat suara itu. Nekna, sallu ala Nabi. Nekna, ya Allah ni. Sampai kuping. Ngapa aku ni? Akhirnya berangkat ke Mekah, ke kota Mekah. Ibadah haji kan di Baitul Haram. Begitu masuk Kaabah, Masjidil Haram, ada lagi suara itu. Nekna, seluruhnya. Kampungnya. Akhirnya dia munajat, nangis depan Kaabah. Ya Allah, aku ni zolim. Sama wong yang jualan tadi, kerana Allah Ta'ala tadi. Dia kan jualannya pengen ngajak wong istiqomah jualannya itu. Nekna sallu ala Nabi. Permen, ayo sallu ala Nabi. Jadi wong yang beli itu sambil sholawat. Boleh pahala dah? Boleh pahala niatnya tadi. Jadi Allah mulia ke dia seperti itu. Nah pas balik dah usah lagi pindah. Antuklah situ. Nyesel toko ni tadi, tukang toko tadi. Nah ini artinya apa dia? Kita rutin melakukan ibadah sedikit jadilah. Ini yang cerita dunia berkaitan dengan harta dunia. Tapi kalau dibawa untuk akhirat dapat balasan dari Allah Ta'ala. Nah ini kalau artinya tak usahlah kita nak mengharap banyak tapi sekali liwat. Wal yattahiz hadzal qari al mazkur widdan. Kalau pacak kita jadikan satu wirid yang lazim kita lakukan. Ada bagi kita ni ada amalan yang rutin kita baca. Jangan kita tak katik wirid dalam hidup kita. Harus dawamkan. Mulai besok, habis subuh aku nak maca Idul Latif. Habis subuh aku nak maca solawat sekian. Dawamkan. Agak jam 12 ke aku nak maca ini. Didawamkan. Ada wirid yang lazim dilakukan. Agar apa?
agar wa yaqdihi idza fatahu, kalau umpama kita lupa, ketiduran atau kelupaan, diqada ringgit itu tadi. Itu yang namanya diwajib ke bagi kita dulu. Aku wajibkan maco ini setiap hari. Kalau lupa, qada siangnya. Cak kita solat. Nah, kalau kelupaan subuh, terbangun siang kan kita qada. Yang ditinggalkan diqada ringgit tadi. Sampai kita terbiasa, rutin, terlatih diri kita untuk melakukannya agar tidak kehilangan pahala. Dalam satu riwayat diceritakan, diriwayatkan anna man nama an hisbihi minal Quran, barang siapa yang mempunyai wirid hafalan Quran, artinya dia punya amalan maca Quran. Contohnya Quran jadi ke wirid baca. Antum dawam ke mulai besok setiap habis solat aku nak maca Quran sekian migro, sekian juz umpama sekian banyak ayatnya, aku nak maca Quran satu ayat. Nah, itu didawamkan sampai dikatakan barang siapa yang ketiduran lupa maca wiridnya daripada Quran yang biasa dia baca, atau lupa maca sesuatu yang biasa amalan dia amalkan, baina subuh wa zuhur, antara zuhur subuh sama zuhur, antara habis subuh sampai ke zuhur ada amalan yang dia baca, dia kelupaan atau mungkin dia ketiduran, kutiba lahu ka'annama qara'ahu bilail. Lalu dia apa? Dia ulangi, dia kodok bacaan tadi, maka sama dia mendapat pahala seperti dia membacanya di waktu malam ibadah sama Allah. Jadi dikodok bacaan kita. Kalau pamo kita kelupaan, kodok ulangi. Apa Pak? Latih. Wirid itu asalnya besar dengan kita. Uji kita wirid dak kati hasil, kati. Wong berwirid itu hasilnya besar. Paling tidak diri segeni wong. Ini apa dia? Berengi. Nak para isak pula. Paling tidak dia ada ke asarnya bekasnya. Kalau kita ni berwegit nak kerja dunia macam nur buat supaya jualan lancar, itu kita baca. Banyak wegit lain. Maca la ilaha illallah, maca tasbih, maca takbir, maca apa yang kita baca. Sambil duduk sambil kelakar baca kita baca. Cak nak parak suri-suri tadi kan, lagi duduk kan kelakar sebelum maghrib, baca kita sambil maca takbir. Apa kata Rasulullah? Kalau kita maca Allah Akbar sebelum beduk maghrib 100 kali kita baca, kita akan mendapatkan pahala seperti wong berjihad 100 ikut wong jihad di jalan Allah. 100 ikut wong ahli ibadah pahalanya. Sambil berjago berzikir. Nah, jadi ini manfaat kalau pacak dirutinkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana alaihi salatu wasallam idza manahu qiyamul billail, nabi kalau umpama idak salat malam, ketiduran umpama ada uzurnya min maradin, mungkin sakit beliau atau mungkin ada uzur-uzur yang lain, yusalliha bin nahar, dikodoknya oleh nabi di waktu siang. Tuh, salat tahajudnya lagi dikodok Rasulullah. Salat tahajudnya lagi dikodok oleh Nabi Muhammad. Berarti bagi Nabi itu salat tahajud itu wajib. Nah, itulah yang dikehendaki ulama. Kalau pacak kita ni ngewajibkan sesuatu pada diri kita, sesuatu yang sunnah diwajibkan untuk diri kita, supaya kita tidak tinggalkannya. Kalau kita tinggalkan pacak kodok. Contoh inti ngewajibkan salat duha. Tiba-tiba yang tidak sempat duha sehari ini tadi. Inti pacak kodok. Bahkan kata ulama, habis asar pun masih pacak kodok. Sebab kita wajib solatnya, sudah diwajibkan untuk kita dikodok. Boleh kita kodok, kita lah ngewajibkan. Nah, kira-kira pertanyaan, ada salah tak? Kira-kira kalau umpama diwajib, tidak ada salah kita. Kita tujuannya pengen istiqomah. Wong istiqomah itu nak diikat dulu. Kalau kita dah ikat dengan wajib, salah kita. Sunnah juga, pasti cak itu timbulnya ke. Duha sunnah juga, tidak apa-apa tinggal. Tapi kalau ikat dengan kita wajib, aku wajib solat tahajud, aku wajib solat duha, pengkeliwatan pacak dikodok solat. Malah justru kalau tidak dikodok berdosa gitu. Kalau kita ngewajib ke sudah. Nah, cak maca Quran cak itu juga diwajibkan. Nah, ini yang diajarkan oleh Pak Nabi Muhammad SAW secara contoh langsung. Nabi pun mengkodok solat malam di waktu siang karena beliau sakit dan lain sebagainya. Itulah turun surat duha itu. Nabi kan dulunya belum ada surat duha kan, dari situ turunlah perintah surat duha. Kemudian summa i'lam anna min ankaril munkarat, sesuatu yang paling terbesar, sesuatu yang paling munkar daripada sesuatu yang mungkar, belum bisa wa akbaril kabair, dan termasuk dosa-dosa besar, wa absahil muharramat, dan perbuatan haram yang sangat keji, sangat buruk. Apa?
ba'dul muslimina lis-shalatil maktubat. Orang muslimin sebagian mereka meninggalkan salat 5 waktu. Itu sesuatu yang munkar paling besar, dosa paling besar, perbuatan haram paling keji. Ninggalkan salat 5 waktu. Gitu. Waqad warada, terdapat dari Rasulullah SAW al-ahadisus sahihah, banyak hadis-hadis sahih yang mana Nabi Muhammad mengkafirkan mutlak bagi wong yang meninggalkan salat. Rasulullah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Ikatan perjanjian kita dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Perbedaan kita dengan mereka cuman sikok meninggal salat. Faman tarakaha, barang siapa meninggalkan salat, faqad kafaro, kafir, kata Rasulullah. Nah, ini dari hadis inilah para ulama mentakwil hadis ini. Ada yang langsung mentakwilkan, cak Imam Hambali langsung mengkafir. Kalau ninggal ke salat, nak sengaja tak sengaja, nak malas tak malas, kafir hukumnya. Imam Hambali. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, ini ditakwil oleh Imam Syafi'i, barang siapa meninggalkan salat dalam keadaan ingkar, tak usah salat, tak apa-apa, maka hukumnya kafir. Tapi barang siapa meninggalkan salat dalam keadaan malas, maka dihukumi munafik, fasik. Imam Syafi'i. Itulah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, faqad kafaro jiharon, jelas kafir mutlak, jelas-jelas kafir yang meninggalkan salat dengan sengaja. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi artinya masalah salat ini penting, jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh, jangan dianggap gampang lah, Allah maha penerima taubat. Justru waktu kita ngomong itu meninggalkan kewajiban, kita tinggalkan dengan alasan seperti itu, berarti kita tidak dikehendaki Allah jadi wong baik. Ya, kita dijauhkan Allah dari rahmat Allah Ta'ala. Wabil hadis ahor, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad bari'at minhu zimmatullah wa zimmatu rasulih, telah lepas dia dari jaminan Allah dan jaminan Rasul. Tidak dapat jaminan Allah dan jaminan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, man hafaza ala salawat, barang siapa menjaga salat 5 waktu, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan cahaya, bukti keberuntungan di hari kiamat. Waman lam yuhafiz alaiha, barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, lam takun lahu nuran, dak katik cahaya di hari kiamat, dak katik bukti sebagai umat Nabi di hari kiamat, dak katik keberuntungan di hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamah, nanti orang-orang yang meninggal ke salat, tidak nyago salat, nanti di hari kiamat dia akan berkumpul ma'a Fir'aun, bersama Fir'aun, ma'a Qarun, bersama Qarun, ma'a Haman, dikumpul bersama panglima Fir'aun, dan yang didudukkan bersama Ubay bin Khalaf. Tahu tak Ubay bin Khalaf? Orang tajir Mekah yang sangat benci sama Nabi Muhammad. Didudukkan sama mereka. Ulama membagi yang gila jabatan, yang gila pejabat, yang gila raja, yang punya kekuasaan, dia ninggal ke salat, presiden ninggal ke salat, pejabat ninggal ke salat, agak dikumpul ke sama Fir'aun. Yang tak salat gara-gara ngurusi duit, ngumpul ke duit, agak dikumpul ke sama Qarun. Yang solat, yang ninggal ke solat ingin dapat jabatan, agak dikumpul ke sama Haman. Yang ninggal ke solat gara-gara jualan dagang, agak dikumpul ke sama Ubay bin Khalaf. Itu Rasulullah SAW yang berbicara. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga solat, dan mudah-mudahan apa yang ana sampaikan manfaat buat kita seluruh. Kurang lebih mohon maaf. Hadani Allah ikum ajma'in. Walafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.